Perkenalkan, nama saya Clara Monica dengan NPM 2317055 akan menjelaskan mengenai video arsitektur dan organisasi komputer. Berikut adalah videonya. Arsitektur dan sistem organisasi komputer. Jadi yang pertama, apa itu komputer? Komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital dan kemudian mengolah informasi tersebut menurut perangkat instruksi yang tersimpan dan akan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Daftar perintah tersebut dinamakan program komputer, dan unit penyimpanannya adalah memori komputer. Dalam bentuk yang paling sederhana, komputer terdiri dari 5 bagian utama yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Unit-unit tersebut adalah masukan, memori, aritmetika dan logika, serta keluaran dan kontrol. Jadi berikut adalah gambar polanya. Jadi, di sini pertama-tama, unit masukan akan menerima informasi yang dikodekan dari operator manusia lewat alat-alat elektromekanik seperti papan ketik pada suatu terminal video atau dari komputer-komputer lain lewat jalur komunikasi digital. Nah, informasi yang diterima dan disimpan dalam memori untuk dipergunakan kelak akan langsung dapat diolah oleh rangkaian aritmatika dan logika untuk melaksanakan operasi yang diinginkan. Nah, langkah-langkah pengolahan ini ditentukan oleh program yang disimpan dalam memori. Akhirnya, hasil-hasil yang diperoleh dikirimkan kembali ke keluar melalui unit keluaran. Seluruh kegiatan ini dikoordinasi oleh unit kontrol. Kemudian selanjutnya adalah perbedaan antara organisasi komputer dan arsitektur komputer. Jadi organisasi komputer itu adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Contoh aspek organisasionalnya itu seperti teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Sedangkan untuk arsitektur komputer sendiri lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya set instruksi, aritmetika yang digunakan, teknik pengamatan, mekanisme input dan output. Kemudian selanjutnya ada struktur dari komputer sendiri. Jadi terdapat 4 struktur utama. Yang pertama ada Central Processing Unit atau CPU. Ini berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan pusat pengolahan fungsi-fungsi komputer. Ini disebut sebagai prosesor saja. Kemudian yang kedua itu ada memori utama yang berfungsi sebagai penyimpan data. Kemudian yang ketiga ada input-output. Ini berfungsi untuk memindahkan data ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Kemudian yang keempat itu ada sistem interconnection yang merupakan sistem yang menghubungkan CPU, memori utama, dan input-output. Kemudian ada yang menarik juga yaitu struktur dari CPU itu sendiri. Struktur CPU sendiri itu tuh terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada control unit yang berfungsi untuk mengontrol operasi CPU dan mengontrol komputer secara keseluruhan. Kemudian ada arithmetic and logic unit atau ALU berfungsi untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Kemudian selanjutnya ada register yang berfungsi sebagai penyimpan internal bagi CPU. Kemudian yang keempat ada CPU interconnection yang berfungsi menghubungkan seluruh bagian dari CPU. Nah, kemudian ada fungsi komputer. Jadi fungsi dasar sistem komputer ini ada 4 prinsip dalam sebuah fungsi operasinya. Yang pertama ada fungsi operasi pengolahan data, yang kedua ada fungsi operasi penyimpanan data, yang ketiga ada fungsi operasi pemindahan data, dan terakhir ada fungsi operasi kontrol. Kemudian, komputer harus dapat memproses data. Representasi data di sini bermacam-macam, akan tetapi nantinya data harus disesuaikan dengan mesin pemrosesnya dalam pengolahan data itu sendiri. Kemudian, komputer memerlukan unit penyimpanan sehingga diperlukan suatu fungsi penyimpanan data. Walaupun hasil komputer digunakan saat itu, setidaknya komputer memerlukan media penyimpanan untuk data prosesnya. Nah, dalam interaksi dengan dunia luar sebagai fungsi, pemindahan data diperlukan antarmuka interface. Proses ini dilakukan oleh unit input-output, dan perangkatnya disebut periferal. Saat interaksi dengan perpindahan data yang jauh atau dari remote device, komputer melakukan proses komunikasi data. Kemudian ada juga fungsi pengendalian, juga dilakukan oleh komputer, baik pengendalian internal dalam komputer itu sendiri maupun pengendalian eksternal, yaitu pengendalian peralatan lain. Kemudian berikut adalah diagram fungsi dari operasi pengolahan data pada komputer. Jadi di sini langkah-langkahnya adalah yang pertama, data akan diambil dari data movement aparatus oleh kontrol. Kemudian kontrol akan memberikannya ke bagian processing untuk diolah. Nah, hasil olahan pada bagian processing kemudian akan disimpan ke storage sebagai sebuah result. Jadi, sebaliknya juga begitu.
Jadi dari storage akan diambil oleh kontrol untuk diolah, setelah itu hasilnya akan ke data movement apparatus. Makanya bentuknya mengikuti alur panah seperti ini. Kemudian selanjutnya ada operasi penyimpan data. Jadi seperti yang dapat kita lihat pada diagram berikut, langkah-langkahnya itu ya, data dari data movement aparatus akan dipindahkan oleh kontrol untuk di-save atau disimpan ke memory storage. Sebaliknya, data dari memory storage akan dipindahkan oleh kontrol untuk ditulis atau write ke data movement aparatus. Contohnya tuh seperti jika kita mendownload dari internet. Kemudian yang selanjutnya itu ada operasi pemindahan data. Jadi berikut adalah gambar diagram gambarannya. Sesuai bentuk arahan panahnya, langkah-langkahnya itu ya, data yang berasal dari data movement aparatus oleh kontrol akan dikirim kembali ke bagian data movement aparatus yang lain. Contohnya, dari keyboard ke layar monitor. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada operasi kontrol data. Jadi, langkah-langkahnya itu data akan diambil dari storage oleh kontrol, kemudian kontrol akan memberikan ke bagian processing untuk diolah. Nah, hasil olahan pada bagian processing kemudian akan disimpan kembali ke storage sebagai sebuah result atau hasil. Contohnya itu updating bank statement. Yang mengenai apa hubungan antara operasi aritmetika dengan logika dalam sistem komputer. Jadi pertama-tama, operasi aritmetika adalah operasi yang melibatkan beberapa operator aritmetika, seperti misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian untuk memproses dua bilangan atau lebih. Kemudian, operasi logika adalah proses yang melibatkan operator logika seperti AND, OR, NOR, SOR, dan operator logika lainnya yang menghasilkan nilai true dan false atau benar dan salah. Nah, operasi logika ini sangat sering digunakan dalam algoritma dan bahasa pemrograman dasar. Kemudian, apa hubungan antara operasi aritmetika dan operasi logika dalam sistem komputer? Dalam pengoperasian komputer, sistem hanya mengenal dua buah nilai data, yaitu 0 atau false dan 1 atau true, yang juga biasa disebut sebagai tipe boolean. Nah, operasi-operasi yang dapat dilakukan terhadap tipe boolean dikenal dengan operasi logika atau operasi boolean. Dalam sistem komputer, operasi logika itu sendiri berkaitan erat dengan operasi aritmetika. Seperti misalnya dalam logika AND yang menggunakan dasar dari operasi perkalian. Dalam algoritma dan bahasa pemrograman menggunakan bahasa simbol NN. Maupun logika OR yang menggunakan dasar dari operasi penjumlahan. Nah, itu adalah hubungan antara operasi aritmetika dan operasi logika dalam sistem komputer. Cukup sekian presentasi dari saya mengenai arsitektur dan organisasi komputer. Terima kasih.